dan selalu sukses sampai Bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka. Oke, ada namanya Bu yang Nggak berani saya Pak. kenapa nggak berani? Nggak berani saya Pak menunjukkan kamu orangnya nggak berani. Nggak apa-apa kan ada saya Bu. Tidak Pak. Nah, nanti kita di kecamatan Bu ya. Iya, petugas dari Dinas Kependudukan Pak. Wah, ada pasukan dari sini. Jelas orangnya sudah ada. Oke, baik. Makasih Bu. Terima kasih Pak. Jelas dan terbuka dan perlu dievaluasi. Atau mengurus surat menyurat lah Pak. Tetapi kita udah masuk ke dalam kantor camatnya, yang diminta itu Pak cuma hanya 100 antrian. Sementara kita yang di sini itu udah lebih dari 100. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu Pak, yang di dalam itu maunya lebih banyak dibandingkan kami yang di luar. Medan area. Nah, kemarin itu Pak saya mengajukan kan Pak, kakak itu nomor antriannya saya udah antri mulai dari jam 8. Nomor antrian saya dapat nomor 128. Sementara yang diminta itu cuma 100. Saya udah nunggu 3 jam. Nah, jadi untuk selanjutnya Pak, kalau misalnya ada perencanaan seperti itu, diperbanyak Bu. Pak. Kenapa Pak? Udah saya dapat nomor antrian 128. Yang saya udah nunggu 3 jam mulai dari jam 8 sampai jam 11. Jam 12 saya mau masuk hanya dapat 100 kata dia. Nah, jadi kan kami warga ini kan kasihan Pak yang udah nunggu 3 jam. Kecewa. Sangat. Nah, jadi tolong ya Pak, kalau misalnya ada perencanaan seperti itu, hargai kami sebagai warga. Ada ini harus kita langsung respon langsung ya. Jadi intinya Pak Baginda, tolong disampaikan kepada rekan-rekan yang di kependudukan catatan sipil yang ada di kecamatan untuk standby-nya jangan membatas-batasi. Sekalian saya mau tanya, itu pas jam berapa Bu Ibu ditolak Bu? Jam 8. Ya. Ya. Saya udah dapat giliran mau masuk ke dalam, hanya 100 Bu yang diminta katanya. Dia malah membatasi, padahal kita tak membatasi gitu Bu ya. Makanya saya pun heran. Jadi padahal itu masih jam 10, jam 11 Bu ya. Saya masuk ke dapat antrian itu di jam 11 untuk masuk ke dalam. Iya, habis itu Ibu disuruh keluar gitu. Iya, karena udah 100. Berarti dibatasi, suruh pulang gitu. Iya, ngapain lagi kami nunggu situ Pak yang diminta 100, sementara nomor saya 128. Berarti menolak lah ya. Iya lah Pak. Bapak Baginda, Bapak tanggung jawab itu Pak. siapa? Siap. Dokumen Ibu udah selesai berarti belum? Belum sampai sekarang. Apa Ibu mau ngurusin apa? Saya kemarin itu mau ngurus anak saya pun udah pernah tamat sekolah, tamat SMP, SD, SMP, SMA. Mau nukar itu Pak. Pertama kan Nukar apa Bu? Nukar pendidikannya, status pendidikan. Oh, status pendidikannya. Iya. Baik. Nah, jadi kan saya udah yang diminta itu kan katanya nggak usah bawa ijazah, Ya. apanya pun nggak apa-apa, rapot terakhir katanya. Ya udah saya bawa Pak. Ternyata nggak juga. Nggak bisa juga. Nggak juga. Hari ini lagi kita urus Bu ya. Boleh Pak. Oke, sekarang langsung Bu. Tapi jangan Ibu langsung pergi dulu. Ya, tolong bereskan permasalahannya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan membatas-batasi dan jangan membuat aturan sendiri pada anggota Bapak. Ya. Terima kasih Bu Malini ya. Informasinya yang seperti ini sangat penting bagi kami Bu. Ya, agar kami evaluasi. Termasuk di sini ada inspektorat kami Bu. Inspektorat untuk mengecek di mana ASN yang nakal, ya, yang bekerja tidak sesuai dengan aturannya, itu akan menjadi tanggung jawab inspektorat untuk memanggil. Ya, makasih Bu Desi. Jadi bisa memanggil agar aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik, pelayanan masyarakat tidak kurang sedikit pun.
Ya, pelayanan masyarakat kalau memang udah kita tentukan jamnya kita jalani. Kalau mereka tidak mau, berarti mereka menyalahi aturan. Dimana sekarang pengurusan KTP sudah untuk tahun ini tidak lagi terpusat ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di Jalan Iskandar Muda. Karena di situ bayangkan tadi Ibu aja 100 Bu ya, untuk satu hari aja 120-an lebih. Bayangkan 21 kecamatan masuk ke dalam satu titik. Membludaklah ribuan orang di sana kan. Maka dari itu keputusan kami, keputusan saya adalah semua dikembalikan ke kecamatan semuanya. Jadi sekarang semua pengurusan KTP KK itu sudah bisa di kecamatan. Makanya tadi di Medan area itu juga sudah bisa di kecamatan. Akan kami evaluasi lagi nanti untuk petugas. Pak Baginda coba menyatakan apakah ada pembatasan dari pengurusan KTP dan KK. Silakan Pak, jawab Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk pengurusan tidak ada batasan. Panjang masih bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jadi tidak ada batasan untuk penerbitan apapun. Dan itu semua gratis Bu. Ingat saya sampaikan sekali lagi gratis Bu. Jangan tidak ada pembayaran apapun. Terima kasih. Boleh Bu, Boleh. Bisa langsung Bu, bisa di kecamatan pun boleh. Di sana pun bisa Bu. Kita buka pelayanan di sebelah ada langsung. Sekarang pun bisa Bu, bisa. Sekarang pun bisa. Iya. Mana tadi di tempat Bu? Nah, di sebelah kiri Bu. Nah di situ Bu, yang orangnya udah 7 tangan tuh Bu, langsung Bu. Ganti KTP langsung. Hari ini kita kembali gotong royong sapa warga seperti biasa. Setiap minggu kita lakukan sapa warga dari kecamatan ke kecamatan. Namun hari ini berbedanya adalah kita melaksanakannya bersama-sama ke 21 kecamatan yang lain. Jadi kita coba lakukan menyapa juga ke kecamatan-kecamatan lain, dipimpin oleh para camat untuk melaksanakan gotong royong di wilayahnya masing-masing untuk dalam rangka menyambut 17 Agustus di ulang tahun Indonesia 81. Kita menyemarakan untuk menggerakkan pasukan-pasukan kita, wilayah-wilayah kita, membersihkan daerahnya sebagai gerakan Indonesia Asri. Ya, ini mudah-mudahan membawa semangat kebersamaan kita, gotong royong kita. Dan hari ini kita juga melakukan sapa warga, bertanya juga apa aspirasi-aspirasi kecamatan Medan Denda ini, terutama di Kelurahan Medan Tenggara ini, termasuk permasalahan drainase, yang drainasenya belum terbangun dengan baik. Kita bisa lihat sendiri drainase masih ada yang kecil ataupun masih belum terbentuk sama sekali, menyebabkan daerah ini terjadi genangan air walaupun hanya hujan sedikit saja. Nah, dan kita petakan juga masalahnya dari daerah drainasenya dan juga sumbernya dari mana. Termasuk permasalahan-permasalahan lain, permasalahan KK, KTP, ya, masalah rumah ibadah, masalah penerangan jalan, itu juga kita terima, kita coba selesaikan hari ini. Ya. Jadi intinya fungsi sapa warga ini adalah untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat. Dan tidak berhenti di sana, kami menitipkan kepada camat dan lurah untuk terus mendengar dan bergerak cepat. Apabila ada permasalahan harus tanggap, respon langsung kepada masyarakat. Ini ada apa penanaman pohon Pak Wali? Iya, kita sambil juga menanam pohon bersama di 21 kecamatan tadi, ya, untuk membantu agar daerah-daerah kita semakin baik, semakin asri. Totalnya berapa Pak Wali yang ditanam pohon? Berapa tadi total? Tanam pohon ada berapa? Kalau di sini ada berapa pohon? Yang mau kita tanam Ada berapa pohon? sekitar 25. 25. Berarti hampir sama dengan kecamatan-kecamatan lain. Lebih Sedikit pesan untuk 17 tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.